Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Selamat mendengarkan. Haleluya, selamat malam Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Selama 25 menit ke depan saya Pendeta Glenn Latuheru akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Kerinduan saya satu, agar setiap pendengar Sobat Maestro dimanapun pendengar berada, kita tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Kita hidup tidak berdasarkan apa yang kita lihat. Kita hidup tidak berdasarkan dari apa yang menjadi perasaan-perasaan kita. Oh, perasaan saya di tahun 2021 akan terjadi seperti ini. Oh, kalau yang saya lihat, saya akan mengalami hal ini, hal itu. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas katakan, Rasul Paulus jelas ingatkan buat setiap kita, bahwa setiap kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Kenapa kita percaya? Karena kita tahu kita masih punya Tuhan. Kenapa kita percaya? Karena kita tahu hidup kita Tuhan yang atur, Tuhan yang pegang. Kenapa kita percaya? Karena kita tahu hari depan penuh harapan Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Amin saudara, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Malam hari ini kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur karena hari-hari yang kami lalui semua ada dalam perkenanan dan berkat-berkat Tuhan. Betul, kami masih seringkali diperhadapkan dengan pergumulan, masalah, tantangan yang hari-hari ini kami hadapi oleh karena pandemik, ya Tuhan. Kami diperhadapkan dengan goncangan ekonomi, goncangan terkadang ada goncangan-goncangan rumah tangga, keluarga, goncangan-goncangan iman kami terkadang kepadamu, ya Tuhan. Oh, tapi kami percaya tatkala kami memuji Tuhan, tatkala kami mendengarkan firman-Mu, maka kami dapatkan kekuatan yang baru. Karena itu ya Bapa, malam hari ini Tuhan kami rindu Roh Kudus bicara sesuatu bagi kami, sehingga firman yang kami dengar malam hari ini menjadi rema, mendapatkan kekuatan bagi setiap kami yang berharap kepada Tuhan. Karena itu sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro dimanapun Sobat Maestro berada, jangan pernah lupa 3M, iya kan, kita ikuti protokol kesehatan dari pemerintah, menjaga jarak, memakai masker, sering mencuci tangan, sehingga akhirnya kita terus terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, malam hari ini satu topik kebenaran firman Tuhan, saya mau sampaikan buat setiap kita, tetaplah memuji Tuhan. Ada banyak orang berkata, bagaimana saya bisa memuji Tuhan Pendeta kalau rumah tangga saya aja dalam penghujung kehancuran? Bagaimana saya bisa memuji Tuhan Pendeta kalau hari ini saya belum bisa makan, kalau besok saya belum tahu saya mau makan apa? Bagaimana saya bisa memuji Tuhan Pendeta kalau suami saya selingkuh, kalau anak-anak saya jauh dari Tuhan? Bagaimana saya bisa memuji Tuhan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, iblis punya 1001 cara untuk berusaha membuat kita berhenti untuk memuji Tuhan. Namun izinkan saya malam hari ini mengingatkan buat setiap kita, kita memuji Tuhan bukan karena sesuatu terjadi dalam hidup kita. Kita memuji Tuhan karena kita mengerti kita hidup diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita memuji Tuhan bukan karena segala sesuatu baik. Kita memuji Tuhan bukan karena segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki terjadi. Kita memuji Tuhan bukan karena doa-doa kita sudah dijawab Tuhan kok. Kita memuji Tuhan karena kita tahu Dia tetap Bapa yang baik. Sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada tantangan, Dia tetap menyertai kita. Sekalipun ada badai, sekalipun ada permasalahan, Dia tetap Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Itu sebabnya kita mau tetap terus memuji Tuhan. Amin. Jadi iblis akan pakai 1001 cara untuk memberhentikan mulut kita memuji Tuhan. Yesus bilang, jika mulut anak-anak Tuhan berhenti memuji Tuhan, maka Tuhan akan pakai batu-batu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan mau kita memuji Tuhan. Tuhan mau kita memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Paulus dan Silas tatkala di penjara, di dalam penjara pun mereka memuji Tuhan. Dan mereka melihat kuasa Allah dinyatakan. Mereka melihat bagaimana mujizat terjadi tatkala mereka memuji dan menyembah Tuhan. Perhatikan dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab catat seperti ini dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Raja Daud mengingatkan kepada setiap kita, kalau kita mulai berhenti memuji Tuhan, itu berarti kita tidak pernah lagi mengingat apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Saudara, ada begitu banyak hal-hal yang dahsyat yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Jangan karena satu dan lain hal, jangan karena satu doa yang belum dijawab Tuhan, akhirnya kita berhenti memuji Tuhan. Kita lupa bahwa kemarin-kemarin udah begitu banyak doa-doa yang Tuhan sudah jawab dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak pertolongan demi pertolongan, jalan-jalan yang tertutup dibukakan oleh Tuhan, sehingga akhirnya kita bisa ada sampai dengan saat ini. Lalu kita mulai tidak memuji Tuhan tatkala ada satu doa yang belum dijawab. Wow, saudaraku, Daud mengingatkan kepada setiap kita, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, jangan lupakan segala kebaikan. Dengan kata lain, Tuhan sudah buat segala sesuatu dalam kehidupan kita. Jangan pernah lupakan kebaikannya. Tuhan yang mengampuni segala kesalahan kita, Tuhan yang menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit kita, Tuhan yang menebus hidup kita dari lubang kubur, memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan, tidak ada alasan untuk kita berhenti untuk memuji Tuhan. Jangan karena apa yang saat ini sedang kita hadapi, apa yang saat ini sedang kita gumuli belum dijawab oleh Tuhan, belum ada jalan keluar, lalu kita berhenti. Udahlah, saya capek pendeta memuji Tuhan, udahlah saya capek untuk datang beribadah kepada Tuhan, udahlah pendeta, udahlah saya tinggal aja di dalam keheningan, udahlah saya nggak mau memuji Tuhan lagi, saya jenuh. Kenapa? Karena Tuhan gak jawab doa saya. Saudaraku, ayo dong belajar, ingat kemarin Tuhan sudah tolong kita. Amin. Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah sertai kita, Tuhan sudah pelihara kita sehingga hari ini kita boleh ada. Ingatlah kebaikan Tuhan. Karena ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, kita mulai bersuka cita. Jangan mengingat apa yang menjadi kesedihan kita, jangan mengingat apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita, jangan mengingat apa yang belum Tuhan jawab dalam doa-doa kita. Belajarlah untuk mengingat apa yang sudah Tuhan pernah buat dalam hidup saya. Kenapa? Karena kalau kita pernah mengingat, kita selalu mengingat apa yang pernah Tuhan buat dalam hidup kita, maka kita percaya kemarin Tuhan tolong saya, kemarin Tuhan bela saya, kemarin Tuhan bukakan jalan dalam kehidupan saya, kemarin Tuhan sembuhkan sakit saya, maka hari ini pun Tuhan akan berperkara dalam kehidupan saya. Katakan amin. Amin, saudara. Musa bilang kepada bangsa Israel dalam Keluaran 16 ayat 32. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Kenapa Tuhan suruh Musa untuk membawa segomer penuh untuk disimpan? Sudah dikasih dalam Tuhan. Mana ini? Untuk memberitahukan kepada keturunan-keturunan bangsa Israel di kemudian hari bahwa engkau sudah diberi makan oleh Tuhan di padang gurun. Supaya apa? Supaya kita tidak mengeluh terus, supaya kita tidak bersungut-sungut terus. Kita memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi kita makan. Iya kan? Tuhan mau kita selalu mengingat kebaikan Dia. Karena ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, maka mulut kita tidak akan pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Tuhan terima kasih buat pemulihan, Tuhan terima kasih buat berkat-berkat-Mu, Tuhan terima kasih. Walaupun hari ini doa-doa saya belum dijawab Tuhan, namun saya percaya kemarin Tuhan sudah sertai saya, Tuhan sudah tolong saya, Tuhan sudah menjawab sebagian dari doa saya. Maka hari ini pun akan Tuhan buat hal yang sama. Tuhan mau setiap kita mengingat apa yang sudah pernah Tuhan buat. Makanya Tuhan suruh Musa untuk mengambil segomer dari roti mana yang setiap pagi Tuhan berikan kepada bangsa Israel untuk disimpan. Supaya bangsa Israel jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Hal yang sama diberitahukan kepada Yosua dalam Yosua 4. Ayat 1-7. Alkitab bilang setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan,
Demikian Tuhan berfirman kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang dari setiap suku, perintahkanlah kepada mereka, angkat 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu, bawa semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah itu di tempat kamu akan bermalam nanti. Jadi ketika bangsa Israel menyeberang sungai Yordan, Tuhan bilang sama Yosua, ambil 12 orang, ambil 12 batu itu dari tengah-tengah sungai Yordan itu. Lalu ayat 4, Yosua memanggil ke-12 orang ditetapkan dari orang Israel, seorang dari tiap-tiap suku, dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, angkat masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, 12 suku, 12 batu, supaya, perhatikan ayat yang ke-6 saudara, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu, jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apa arti batu-batu ini bagi kamu? Maka perhatikan ayat 7 saudara, haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Perhatikan, mulai dari Musa, Tuhan ingatkan bahwa roti mana itu untuk disimpan, untuk diperingatkan kepada anak-anakmu di kemudian hari. Begitu pula Yosua ketika menyeberangi sungai Yordan terputus, ambil batu di tengah-tengah sungai Yordan untuk menjadi tanda bahwa Tuhan pernah menyelamatkanmu untuk membelah sungai Yordan. Engkau berjalan di tengah-tengahnya. Jadi saya beri kesimpulan, Tuhan mau setiap kita mengingat selalu saudaraku, apa yang sudah pernah Tuhan buat. Saya percaya setiap umat Tuhan, setiap saudara yang malam hari ini mendengarkan siaran ini, engkau pernah mengalami kasih Tuhan, engkau pernah mengalami kuasa Tuhan, engkau pernah melihat mujizat dengan mata kepalamu sendiri. Come on, ingat itu kembali kepada apa yang pernah Tuhan buat dalam hidupmu. Ingat selalu dan perkatakan, Tuhan terima kasih. Aku percaya sampai hari ini mujizat masih terjadi. Aku percaya hari ini Tuhan masih berperkara. Aku percaya rumah tanggaku masih bisa dipulihkan. Aku percaya penyakitku masih bisa disembuhkan. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Katakan amin. Amin saudara, yang Tuhan mau kita mengingat selalu kebaikannya. Karena itu saya catat begini, kita memuji Tuhan bukan karena keadaan kita saat ini. Kita memuji Tuhan bukan karena segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kita memuji Tuhan karena segala sesuatu yang Tuhan berikan adalah yang terbaik bagi kita. Amin saudara. Kita memuji Tuhan bukan karena keadaan kita saat ini. Karena keadaan kita saat ini mungkin kita belum melihat jawaban doa. Karena keadaan kita saat ini mungkin kita sedang ada dalam goncangan ekonomi, goncangan rumah tangga, goncangan kesehatan. Kita memuji Tuhan karena Tuhan pernah buat dahsyat dalam hidup kita. Kita memuji Tuhan karena kita tahu Tuhan pernah buat sesuatu yang besar. Tuhan pernah lakukan perkara-perkara ajaib. Tuhan pernah lakukan perkara-perkara dahsyat dalam kehidupan setiap kita. Itu sebabnya kita tetap terus memuji Tuhan. Karena iblis tidak akan pernah berhenti mengintimidasi kita. Alkitab mencatat, dia seperti singa berjalan berkeliling, mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelan. Ingat, orang yang dapat ditelan. Jadi dia pilih-pilih saudara. Iblis pilih-pilih. Dia cari orang yang dapat ditelan. Kalau nggak yang dapat ditelan, dia tinggal. Tapi dia cari siapa yang bisa jadi makanan empuk gue nih. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hidupnya gampang bersungut-sungut, gampang mengeluh, tidak sulit sekali untuk mengingat kebaikan Tuhan. Yang dia ingat hanya kekurangan, kelemahan, keterbatasan yang akhirnya membuat dia jadi makanan empuknya iblis. Dikunyah kita saudara. Iya kan? Dimakan kita. Sehingga akhirnya kita nggak akan pernah bersuka cita untuk melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah pernah buat. Jangan pernah berhenti memuji Tuhan. Namun ketika kita berhenti memuji Tuhan, disitulah kita sudah masuk jebakan iblis. Iblis akan berupaya membujuk setiap anak-anak Tuhan untuk berhenti memuji Tuhan. Dia akan pakai 1001 cara. Karena iblis tidak senang melihat puji-pujian datang kepada Tuhan. Yang dia mau puji-pujian datang kepada dirinya. Ingat, itu yang iblis mau. Iblis akan memakai cara-cara apa yang iblis pakai untuk kita berhenti memuji Tuhan. Yang pertama saya pelajari, dia akan membuat kita mulai hidup dalam kebimbangan. Hati-hati. Kalau hari-hari ini kita sudah mulai bimbang,
Kita sudah mulai meragukan firman Tuhan. Kita sudah lebih membesarkan ketakutan-ketakutan kita. Kita sudah lebih membesarkan perasaan-perasaan kita dibanding firman Tuhan. Maka engkau sudah masuk di langkah awal iblis menjebak hidupmu. Kita akan mulai hidup dalam kebimbangan. Oh benar ya, Tuhan gak bisa sembuhkan saya. Oh benar kan sakit penyakit ini akan membawa saya dalam kematian. Oh benar kan rumah tangga saya akan hancur. Oh benar kan akhirnya ekonomi saya berantakan. Oh benar kan. Kita udah makan. Dan kalau kita terus entertain dan kita terus nikmati apa yang iblis tawarkan, maka kita akan semakin tenggelam dan dalam, dan kita akan mulai bimbang. Kita akan mulai bertanya-tanya, kalau Tuhan baik, kenapa doa-doa saya belum dijawab? Kalau Tuhan baik, kenapa penyakit saya belum disembuhkan? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan tidak pulihkan rumah tangga ekonomi saya? Akhirnya kita mulai hidup dalam kebimbangan. Ketika kita mulai bimbang, disitulah mulut kita berhenti untuk memuji Tuhan. Kita hanya terus menangisi keadaan kita, dan semakin hari kita akan semakin terpuruk. Yang kedua, dengan cara apa iblis membujuk kita untuk kita berhenti memuji Tuhan? Iblis akan memakai keadaan, situasi untuk membuat hati kita penuh dengan kekecewaan dan kepahitan. Ingat, bukan keadaannya, bukan situasinya yang salah. Namun respon kita, sikap kita terhadap keadaan tersebut, situasi tersebut, yang akhirnya membuat kita kecewa dan kepahitan. Ayub, lihat istrinya. Istrinya Ayub ketika diperhadapkan dengan masalah, dia komplain. Ngapain kau masih bertekun dengan alammu? Kutukilah alammu dan matilah, istrinya Ayub bilang. Apa jawab Ayub? Engkau bicara seperti wanita bodoh yang hanya mau menerima apa yang baik, namun tidak mau menerima apa yang tidak baik. Saudara, dalam hidup ini ada kalanya Tuhan izinkan sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, itu terjadi dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Ada kalanya dalam hidup ini Tuhan izinkan sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi, itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan mau mendidik kita. Tuhan mau mendewasakan kita. Apakah engkau tetap percaya kepadaku, anakku, sekalipun aku belum menjawab doamu? Hal ini yang terjadi dalam hidup Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika dilemparkan dalam dapur api, apakah Tuhan tolong? Sampai dalam dapur api Tuhan belum tolong. Namun ketika dalam dapur api, disitulah Tuhan tolong. Disitulah iman mereka diuji. Makanya perkataan Sadrak, Mesak, Abednego jelas kepada Raja Nebukadnezar. Jika Allah yang kami sembah sanggup tolong kami, maka dia akan menolong kami. Namun jika dia tidak sanggup, maka hendaklah Tuanku Raja dengar. Untuk menyembah patung dewaku Raja, kami tidak akan mau. Wow, saudara, dengan bahasa yang sederhana, apapun yang terjadi, saya tetap mempertahankan iman saya. Apapun yang terjadi, sekalipun rumah tangga saya berujung pada kehancuran, sekalipun ekonomi saya diuji, dimasukkan saya dalam proses pemurnian, sekalipun saya dimurnikan melalui sakit penyakit, namun saya tetap beriman, saya tetap percaya. Itulah bukti kepercayaan kita kepada Tuhan. Iblis akan pakai keadaan, iblis akan pakai situasi untuk membuat hati kita kecewa dan kepahitan, tapi semua ada di tangan keputusan kita. Maukah kita tetap bersyukur buat setiap keadaan, situasi yang terjadi, atau justru kita kepahitan, kita kecewa sama Tuhan, akhirnya kita pergi meninggalkan Tuhan? Daud nggak pernah komplain. Ketika berusaha dibunuh Saul, dicari-cari kelemahan, dicari-cari kesalahannya, diadakan pemberontakan. Bahkan ketika diangkat jadi raja, dia belum menjadi raja seluruh Israel. Dia hanya menjadi raja dari Yehuda saja sudah dikasih dalam Tuhan. Ada proses, iya kan? Namun Daud nggak kecewa, Daud nggak kepahitan, dia tetap memuji Tuhan. Kenapa? Karena hidup itu bukan soal masalah. Hidup itu bukan soal keadaan, situasi. Hidup itu soal apakah saya tetap mau percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Percayakah engkau? Kita punya Tuhan yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Kita punya Tuhan yang sanggup mereka-rekakan segala yang tidak baik di hadapan kita menjadi kebaikan dalam hidup kita. Amin, saudara. Iblis akan berupaya membujuk anak-anak Tuhan untuk berhenti memuji Tuhan dengan cara yang pertama, membuat kita hidup dalam kebimbangan, kekhawatiran, dan akhirnya berujung kepada ketakutan dan kehancuran. Yang kedua, iblis akan berusaha membujuk agar anak Tuhan berhenti untuk memuji Tuhan dengan cara memakai keadaan, situasi untuk membuat hati kita kecewa dengan keadaan, hati kita kepahitan dengan sesama, dengan Tuhan. Bahkan saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena keadaan.
Bukan keadaan yang salah, bukan situasi yang salah, namun sikap hati kita yang akhirnya berujung kepada kehancuran. Dan yang ketiga, iblis akan berupaya membujuk agar anak-anak Tuhan berhenti memuji Tuhan dengan cara apa? Membuat kita terluka dengan perlakuan dan sikap dari sesama kita. Ada banyak orang bilang katanya orang Kristen, katanya melayani Tuhan, katanya beribadah kepada Tuhan, namun kok kelakuannya jahat sih, namun kok kelakuannya nyakitin hati orang sih, namun kok mulutnya kasar sih, sehingga akhirnya membuat kita terluka. Orang yang memiliki hati yang terluka, yang dipenuhi dengan kepahitan, akan sulit memuji Tuhan. Bagaimana dia bisa memuji Tuhan kalau hatinya masih dipenuhi dengan kebencian? Bagaimana dia bisa memuji Tuhan kalau hatinya dipenuhi dengan apa? Kepahitan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab jelas mencatat dari mulut yang sama. Kita nggak bisa mengeluarkan satu kata dari satu sumber mata air, tidak bisa memancarkan dua rasa. Ya kalau sumber mata air itu pahit, maka dia akan memancarkan air yang pahit. Sama hati kita pun demikian. Dan itu adalah permainan licik iblis. Kita jangan pernah lupa bahwa Alkitab sudah mencatat besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dengan kata lain, Tuhan bisa pakai orang-orang di sekeliling kita untuk mendidik, mendewasakan kita. Penuh dengan kesabaran, penuh dengan kerendahan hati. Kita mau dididik, kita mau diajar. Bagaimana Tuhan mendidik dan mengajar kita? Melalui orang-orang di sekeliling kita. Tapi iblis pakai itu untuk menanamkan kepahitan, kebencian, kedendaman dalam hati kita, sehingga akhirnya kita benci kepada sesama kita. Dan akhirnya kita berhenti untuk memuji Tuhan. Karena akan sulit sekali orang yang hatinya penuh dengan kedendaman, kepahitan, kebencian, dia memuji Tuhan. Akan sulit. Orang yang bisa memuji Tuhan adalah orang yang hati dipenuhi dengan kedamaian. Orang yang bisa memuji Tuhan adalah orang yang hati dipenuhi dengan puji-pujian. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita malam hari ini. Kita mesti ingat, jangan sampai kita terbujuk tipu daya iblis untuk membuat kita berhenti memuji Tuhan. Amin. Jangan sampai. Dia akan pakai 1001 cara, saudara. Dia akan pakai 1001 cara yang membuat alasan-alasannya itu masuk akal. Seakan-akan masuk akal. Tapi kerinduan Tuhan tadi kita sudah belajar. Tuhan mau kita selalu mengingat apa yang pernah Dia buat dalam hidup kita. Apa yang Dia sudah pernah kerjakan dalam hidup kita. Makanya penting bagi setiap kita anak-anak Tuhan punya pengalaman indah bersama dengan Tuhan, punya pengalaman intim bersama dengan Tuhan. Sehingga ketika kita ditanya oleh teman-teman kita, oleh orang-orang sekeliling kita, apakah kau punya pengalaman dengan Tuhan? Ya, saya punya pengalaman dengan Tuhan. Kita nggak bilang, ya kata orang sih Tuhan sanggup sembuhkan saya, ya kata orang sih, ya kata pendeta saya sih seperti itu, ya katanya sih, ya katanya sih. Kita nggak jadi orang-orang yang katanya. Tapi iman kita karena kita sudah punya pengalaman. Itu sebabnya penting kita punya pengalaman pribadi. Ayub punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, diproses, diuji, dimurnikan, sehingga akhirnya Ayub bilang, dulu aku tahu Tuhan dari apa kata orang, tapi sekarang aku mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita perlu punya pengalaman intim bersama dengan Tuhan. Kapan kita diajarkan punya pengalaman intim pribadi dengan Tuhan? Tatkala Tuhan izinkan proses itu ada dalam hidup kita. Kita dimenangkan, kita keluar sebagai orang-orang yang menang, maka kita akan melihat, benar ya, kita punya Tuhan yang hidup. Disitulah kita dapat bangga berkata, benar ya, aku tahu segala perkara dapat aku selesaikan dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Benar ya, dari puji-pujian penyembahan aku kepada Tuhan ada kuasa. Kita punya pengalaman itu bersama dengan Tuhan. Kalau kita sudah punya, maka pesan saya sebagai rekan, sebagai sahabat, sebagai hamba Allah, jangan pernah lupakan apa yang Tuhan sudah pernah buat hari-hari kemarin dalam hidupmu. Ingatlah itu selalu dalam hatimu. Ingatlah selalu itu dalam hidupmu. Kenapa? Supaya kita tidak berhenti untuk selalu memuji Tuhan. Bukan keadaan saat ini, namun keadaan kemarin yang pernah Tuhan tolong. Ingatlah selalu. Dengan kata lain, saya percaya Tuhan, kalau hari kemarin Tuhan sudah tolong saya, maka hari-hari ke depan saya tetap menyembah Allah yang benar. Saya tetap menyembah Allah yang sama, yang saya kenal dan saya panggil dalam Yesus Kristus. Dialah Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat malam hari ini. Kami bersyukur dimanapun kami berada malam hari ini. Kami percaya malam hari ini adalah malam di mana kami berjumpa dengan Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami sedang ada dalam kebimbangan yang membuat kami berhenti memuji Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari ini 1001 alasan kami pakai untuk kami tidak lagi datang kepada Tuhan.
Sehingga akhirnya kami terjebak dalam kebimbangan, ketakutan, kekecewaan, kepahitan, luka. Tuhan tolong kami. Kami masih mau tetap terus memuji Tuhan. Karena dari Tuhan kami sudah mulai punya pengalaman indah bersamamu. Kalau sampai dengan hari ini Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami. Kami boleh melihat kami tidak kekurangan suatu apapun, semua karena berkat kasih setia Tuhan. Karena itu ya Bapa, hamba berdoa. Biar Tuhan terus teguhkan iman anak-anak Tuhan. Ingatkan kami kembali hari-hari kemarin yang sudah Tuhan punya keintiman, pengalaman bersama dengan Tuhan. Sehingga hari-hari hidup kami tetap terus memandang Tuhan dan kami melihat jalan-jalan daripada Tuhan. Tuhan nyatakan atas hidup kami. Hamba berdoa buat mereka yang sakit Allah. Hamba berdoa buat mereka di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Engkau masih tetap Allah yang sama yang sanggup menyembuhkan setiap kami. Oh, bilur-bilur darah-Mu menyucikan, menyembuhkan setiap mereka yang malam hari ini mendengarkan firman, disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus terjadi. Bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan Radio Maestro ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan sertai setiap owner, staff-staff yang ada, hidup dalam berkat dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan blog Airtime bersama GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung yang bertempat ibadah di Grand Pasundan Hotel Ruang Jayagiri dengan jam ibadah pukul 9 dan 11 yang dipimpin oleh Gembala Sidang Pendeta Gilbert Lumoindong dan Gembala Lokal Pendeta Glenn Latuheru. Untuk informasi, doa dan konseling dapat menghubungi Pendeta Glenn Latuheru di nomor 0813 5607 8506. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Tuhan Yesus memberkati.